Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan berkenalan dengan Google Apps Script. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka dulu Google Drive kita. Jika lupa bagaimana cara membukanya, bisa membuka Google dulu, lalu nanti bisa diketik Google Drive seperti ini. Lalu nanti bisa pilih yang ikonnya Google Drive dan klik ini ya, Google Drive Login. Oke, seperti itu. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Oke, jika sudah, kita langsung membuat file Google Sheet untuk kita tanam Google Apps Script. Caranya klik kanan di sini, lalu Google Sheet. Oke, ini kita close saja. Pertama-tama kita ubah dulu namanya. Ini kita rubah namanya menjadi Pilkertos 2026. Oke. Lalu untuk membuat Google Apps Script, caranya kita akses di menu Extension, lalu pilih App Script. Ini ya. Oke. Akan membuka tab baru. Di sini adalah Google Apps Script, di mana kita akan mengetik kode-kode atau script untuk kita lakukan otomasi atau fungsi-fungsi yang lain. Oke, ini langsung terbuka, ada file kode.gs. Di sebelah kiri ini adalah nama-nama file, dan sebelah kanan ini adalah tempat kita mengetik kode app script-nya. Mungkin kita kenal sedikit dulu di navigasi kiri. Yang atas sendiri ini adalah overview dari project kita, project app script ini. Lalu yang kedua ini ada editor, ini tempat kode kita, ini editornya. Lalu yang ketiga ini adalah project history, untuk melihat versi dari project kita. Ada versi-versinya, ini masih versi pertama. Lalu yang keempat ada trigger. Di sini tempat untuk kita melakukan atau membuat otomasi untuk menjalankan fungsi kita. Misal kita jalankan fungsi ini setiap hari di jam 6 gitu ya, atau setiap ada sesuatu apa gitu ya. Jadi ada trigger untuk menjalani fungsi app script kita. Lalu selanjutnya ini ada execution. Execution ini adalah list semua fungsi yang kita jalankan ya, baik secara manual maupun lewat trigger tadi. Jadi baik itu berhasil maupun gagal, nanti akan muncul di sini semuanya, jam berapa, tanggal berapa, fungsi apa yang dijalankan, apakah berhasil atau gagal ya. Seperti itu. Dan yang terakhir ini ada project setting. Di sini untuk setting project app script kita, nanti ketika kita ingin integrasi dengan GCP, nanti bisa di sini ya settingnya, change project di sini. Oke, seperti itu. Kita langsung ke menu editor. Oke, sekarang kita coba ketik kode sederhana, yaitu logger.log buka kurung, petik halo semuanya, lalu jangan lupa titik koma, seperti ini. Oke, kita save dan kita klik jalankan ya, jalankan my function. Klik run. Oke, muncul halo semuanya. Jadi function ini atau my function ya namanya di sini adalah seperti perintah ya. Jadi perintah kita ke program app script ini. Lalu logger ini cara kita untuk menampilkan pesan apakah program kita berjalan atau tidak. Jadi untuk my function ini bisa kita rubah menjadi misalnya halo. Kita klik save. Maka di sini juga harusnya berubah nih. Nah, ini berubah. Halo ini ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan variabel. Kita buat dulu fungsi kedua. Function rumus segitiga. Buka kurung tutup kurung, buka kurawal seperti ini. Terus enter. Lalu kita ketik var alas sama dengan 5 titik koma, enter, var tinggi sama dengan 3 titik koma,
kita buat var keliling segitiga sama dengan 2 dikali buka kurung alas ditambah tinggi. Titik koma, enter, logger, log, buka kurung seperti ini, kita keliling segitiga. Titik koma. Oke. Alasnya 5, tingginya 3, lalu keliling segitiga sama dengan 2 dikali alas ditambah tinggi. Kita tampilkan hasilnya. Oke, kita coba save. Lalu di sini kita ganti dari halo menjadi rumus segitiga. Lalu kita ketik run. Munculnya oke, 16 ya. Oke, 5 ditambah 3, 8 kali 2, 16. Oke, sudah benar. Jadi var ini mewakili variabel, teman-teman. Var ini variabel. 5 untuk alas, 3 untuk tinggi. Jadi variabel itu seperti kotak yang bisa kita isi angka berapa saja ya. Jadi kalau di rumus segitiga, alas dan tinggi ini adalah variabel. Lalu angka 2 ini adalah konstanta. Konstanta adalah angka yang nggak boleh berubah ya, atau variabel yang isinya tidak boleh dirubah. Jadi kalau di dalam Fscript itu diketik dalam bentuk cons kayak gini ya. Cons. Misal seperti ini, double. Lalu angka 2 ini kita ganti menjadi double. Oke, seperti ini. Kalau kita simpan dan jalankan, maka hasilnya akan sama. Oke, untuk mengetahui perbedaannya ya, kita coba di sini kita isi alasnya kan dari 5. Kita ubah nih. Alas sama dengan 2, titik koma. Jadi setelah di atas dia diisi nilai 5, di bawah dirubah menjadi 2. Kita simpan dan kita jalankan. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Hasilnya 10. Oke ya, 3 ditambah 2, nilai terbaru ya, dikali 2. Oke, nah bagaimana jika alas ini kita ubah menjadi konstanta? Cons seperti ini ya. Kita simpan, lalu kita jalankan. Oke, error ya. Oke, assign untuk constant variable. Jadi error, nggak bisa. Maka kalau kita pakai cons atau konstanta, maka nilainya nggak boleh berubah. Nilainya harus 5, seterusnya seperti ini ya. Atau misalnya 2 ya 2 seterusnya. Nggak boleh ada perubahan. Tapi kalau var ini bisa dirubah. Seperti itu ya perbedaannya var sama cons atau variabel maupun konstanta. Lalu untuk penamaan variabel maupun fungsi itu jangan ada spasi seperti ini nggak boleh. Lalu seperti keliling segitiga ini juga nggak boleh ada spasi ya, harus jadi satu seperti ini. Oke, ini terkait variabel dan juga penulisan variabel dan juga fungsi. Selanjutnya kita coba mengubah di bagian log ini, jadi nggak cuma menampilkan angkanya langsung, tapi juga ada keterangannya. Jadi menggabungkan string atau teks ya dengan angka. Caranya seperti ini ya. Kita kasih petik dulu seperti ini. Hasil keliling segitiga sama dengan spasi, lalu dikasih tanda plus. Nah, jadi ini menggabungkan ya antara dua variabel yang tipenya beda. Jadi kalau kita lihat di atas ini adalah angka ya, variabelnya angka semuanya. Dan di bawah ini ada string ya atau teks. Jadi untuk menggabungkan teks dengan angka, maka harus ditambahi tanda plus seperti ini. Kita coba simpan dan jalankan. Oh, kita lupa belum hapus yang ini ya. Yang cons ini kita jadikan var lagi, dan yang alas ini kita hapus. Oke, seperti ini. Kita simpan dan kita jalankan lagi. Oke. Tadi cuman angka saja, nah sekarang ada hasil keliling segitiga sama dengan 16. Nah, sekarang kita coba yang lebih seru ya.
Tadi angkanya langsung kita masukkan di sini. Bagaimana jika angkanya kita ambil dari Google Sheet? Oke ya, jadi alas tinggi ini kita ambil dari sini. Ini kita buat alas di sini. Alas, lalu di bawah sini ada tinggi. Lalu di sini kita buat hasil. Seperti ini ya. Oke. Jadi kita kasih 5, ini kita kasih 3 atau 2 deh. Seperti ini. Jadi bagaimana data atau angka dari Google Sheet ini kita panggil di AppScript ini dan nanti dijalankan. Caranya di sini ya. Di atasnya alas ini kita enter dulu. Kita ketik cons saja nggak apa, cons sheet seperti ini. Lalu spreadsheet app titik get active spreadsheet. Ini buka kurung tutup kurung titik get active sheet. Ini ya, get active sheet buka kurung tutup kurung. Seperti ini. Nah, ini. Oke. Ini untuk mengambil sheet-nya. Lalu sekarang kita ambil nilai alasnya. Alasnya ini ada di nilainya ada di B1 ya. Angka 5-nya di B1. Tingginya ada di B2. Oke. Kita panggil ini yang alas ini, yang angka 5 kita hapus. Sheet titik get range buka kurung ketik B1 titik get value. Seperti ini. Kita copy aja, kita taruh di bawah, yang tinggi juga kita hapus. Ini di B2. Kita cek dulu ke B2. Hasilnya ini ada di B4. Oke, di bawah log ini kita ketik sheet get range buka kurung B4 titik, kalau tadi get value kita ubah jadi set value buka kurung keliling segitiga. Oke, seperti ini. Oke. Jadi spreadsheet app ini itu alat untuk menghubungkan kode kita dengan Google Sheet. Jadi AppScript dengan Google Sheet itu untuk menghubungkannya pakai spreadsheet app ini. Lalu get active spreadsheet itu untuk memilih file spreadsheet yang sedang aktif atau sedang dibuka. Lalu get active sheet itu untuk pilih tab yang sedang aktif. Jadi kalau kita lihat di sini di sheet-nya ini ada sheet 1 ini ya yang sedang aktif. Jadi nanti kalau sheet-nya ada banyak itu pakai get active sheet. Kalau misalnya ada spesifik mau sheet yang namanya apa, nanti get sheet by name gitu ya. Untuk spesifik nama sheet-nya apa. Lalu get range itu untuk memilih selnya ya. Untuk get range ini B1, jadi untuk memilih range di B1 ini. Lalu get value untuk ambil nilainya, sedangkan kalau set value untuk mengisi nilainya. Seperti itu. Oke, kita coba simpan. Sebelum kita jalankan, kita lihat dulu yang di Google Sheet. Ini untuk B4-nya masih kosong. Kita coba jalankan. Rumus segitiga. Klik. Oh, minta permission ya atau izin. Kita klik review permission. Untuk ini kita pilih advance. Lalu pilih go to untitled project unsafe ini ya. Oh, belum kita kasih nama project-nya. Oke, setelah muncul ini kita pilih continue. Oke, kalau sudah akan jalan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, muncul ya 14. Sekarang kita coba ganti tingginya jadi 3. Lalu kita kembali ke AppScript, kita jalankan lagi. Oke. Di Google Sheet berubah menjadi 6. Oke, sip. Yang terakhir kita lupa belum memberikan nama dari project AppScript ini. Kita klik untitled project ini, kita ubah menjadi Pilketos 2026.
rename. Oke, projectnya sudah kita rubah namanya ya. Jadi pada video kali ini kita sudah belajar tentang function, apa itu variabel dan konstanta, dan juga bagaimana menghubungkan AppScript dengan Google Sheet. Mengambil data di Google Sheet maupun menulis data ke Google Sheet. Dan ini adalah fondasi yang sangat penting sebelum kita membangun sistem Pilketos kita. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.